Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Aman selaku penanggung jawab Kepala Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul. Yang kami hormati Bapak Wardoyo selaku Babinsa Desa Selodakon. Yang kami hormati Ketua Koordinasi KKN Kolaboratif Yuda Ritya serta seluruh teman-teman saya yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Sebelum melanjutkan, di sini saya mau perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimas Ayu. Di sini kami dari tim KKN 136 Selodakon tahun 2025. Selanjutnya yaitu pembacaan susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan koordinator desa, pembacaan doa, sesi materi dan pelatihan, sesi tanya jawab dan dokumentasi. Pada acara sosialisasi kali ini, di sini kami akan mensosialisasikan 3 materi yaitu PPID, pembuatan berita dan juga infografis. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pagi ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari kandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk. Rangkaian acara selanjutnya yaitu sambutan. Yang pertama sambutan dari Bapak PJ Kepala Desa yaitu Pak Aman Nasruddin. Kepada Pak Aman Nasruddin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Babinsa, yang saya hormati rekan-rekan perangkat Desa Selodakon, yang saya hormati
Semoga nikmat sehat ini bisa kita pergunakan untuk melaksanakan hal-hal yang baik, melaksanakan tugas dengan tujuan dan diniatkan segala sesuatunya untuk ibadah. Seterusnya sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita ditetapkan menjadi umatnya dan kita mendapatkan syafaat dari dunia sampai akhirat kelak. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian, terima kasih telah hadir pada acara hari ini. Acara yang diselenggarakan oleh adik-adik kita KKN kolaboratif kelompok 136 dengan agenda 3 agenda tadi: sosialisasi, ada infografis, ada website desa, dan satunya itu konten berita. Ini adalah ilmu, jangan dilihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Kalau saya menilai bahwa 3 hal ini sangat dibutuhkan, baik hari ini ataupun ke depan. Kalau di masa lalu nggak penting lah gini-gini, ini urusannya anak muda, urusannya anak-anak sekolah gitu aja. Tapi hari ini kita yang tua-tua dalam melaksanakan tugas itu, hal ini sangat dibutuhkan. Bagaimana menyusun berita yang baik atau bisa menampilkan di web desa dan sekaligus infografis, penyusunan infografisnya itu. Jadi kalau saya lihat di PPID-nya kurang anu juga, website desanya kurang aktif juga kayaknya di desa ini. Nah itu, hal itu menandakan atau mengindikasikan kalau di desa itu terkait penguasaan IT sangat-sangat kurang. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya berharap pada teman-teman pemerintah desa Seludakon untuk mencermati dan mengikuti acara sosialisasi hari ini. Apa yang kita butuhkan, karena tidak usah malu lah, karena bukan hanya kita yang ada di desa yang kurang terkait dengan masalah IT. Di kecamatan pun ini yang bisa, dan itu dipaksa untuk bisa, hanya menyusunnya itu berdasarkan seperti ini, seperti itu. Jadi ibaratnya hanya terkait dengan keilmuannya ini masih kurang karena tidak ada pelatihan secara khusus atau sosialisasi secara khusus, dan itu pun hanya terbatas pada teman-teman yang masih agak muda dan itu sudah biasa dengan IT yang dilaksanakan sehari-hari. Jadi kita itu jangan terpaku atau saya sudah tua, saya nggak usah belajar seperti ini. Hal itu akan mempengaruhi stagnan, nanti kinerjanya itu akan stagnan.
Jadi kita itu tetap belajar seperti ini, menyusun berita. Seperti ini, kalau katakanlah menampilkan sesuatu di web desa, pengelolaannya bagaimana. Dan di desa di Kecamatan Tanggul itu kayaknya ini ada undangan juga di Rembangan. Tanggul itu udah dapat gitu, terkait dengan ya itu tadi, dengan PPID-nya itu, dan wajarnya itu keaktifannya kurang kayaknya. Jadi ala kadarnya ketika diminta baru disajikan, itu pun sangat-sangat sederhana, hanya sebatas memberikan informasinya seperti ini. Jadi tanpa baca, cukup melihat judul, nanti akan diberitakan seperti ini. Karena terlalu sederhana apa ini, tidak ada hal yang menarik di dalamnya yang menggugah orang untuk ingin tahu apa yang akan dibaca, itu ingin tahu. Jadi hanya terpaku pada bahasanya itu 5W 1H apa seperti ini. Hanya terpaku pada itu, pokoknya ada ini, ya sudah selesai. Sehingga apa yang diberitakan itu kurang menarik, belum disajikan sesuai kaidah berita yang bisa tampil di web, yang bisa dilihat secara nasional. Jadi saya berharap nanti apa yang disajikan kita bisa menyimak, kita bersama-sama kita menyimak apa yang akan disampaikan oleh adik-adik kita terkait dengan infografis, terus website desa, dan bagaimana untuk membuat konten berita yang baik. Dan untuk adik-adik, ini kan dibalik ya, sampean yang ngajari kita, untuk disadari juga, ibarat murid, sampean ini ngajari murid yang sudah tua-tua, lemut dia, cengeng pasti gitu lah. Jadi mohon disadari juga gitu, karena otak kita itu sudah tidak agak lama ya, pikirannya itu dipacu kayak dulu. Seharusnya karena kita itu sudah terbiasa berpikiran sebaiknya. Jadi untuk penyesuaian juga penyampaiannya nanti mohon untuk disesuaikan. Saya kira hal itu terkait dengan apa yang bisa saya sampaikan hari ini terkait dengan acara adik-adik KKN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Aman Nasruddin selaku PJ Kepala Desa Selodakon. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Koordinator KKN Desa Selodakon yaitu Yuda Aditya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Aman Nasruddin selaku penanggung jawab Desa Selodakon, dan yang saya hormati Bapak Wardoyo selaku Babinsa Desa Selodakon, dan tak lupa juga Bapak Ibu perangkat desa yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama saya mengucapkan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul pada kegiatan sosialisasi kali ini. Pada hari ini kami memperkenalkan infografis dan website
PPID desa yang sudah kami susun untuk sebagai dukungan terhadap keterbukaan informasi publik. Jadi media ini agar bisa menginformasikan informasi penting yang di desa dapat tersampaikan dengan jelas, mudah dipahami, dan yang terpenting mudah diakses oleh masyarakat. Jadi harapan kami dengan adanya infografis dan website PPID ini bisa menjadi sarana yang bermanfaat sebagai pendukung pelayanan informasi di desa Selodakon ini. Demikian sambutan singkat dari saya. Selebihnya terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Saudara Yuda Aditya. Selanjutnya sebelum memulai materi di sini untuk melancarkan dan juga memberi keberkahan pada kegiatan pada hari ini, kita akan membacakan doa terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Rizal Ali. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini diberkahi dan dapat berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam dan bagi agama lain dapat berdoa dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami hadir di sini, kiranya Engkau memberi barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Rabb, dalam acara yang kami laksanakan ini sebagai bentuk rasa syukur kami untuk memperoleh ridho-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami serta jadikanlah itu sebagai nilai ibadah dan ilmu dan yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi desa Selodakon dalam meningkatkan identitas desa yang lebih dikenal masyarakat. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin kami, serta dosa orang-orang terdahulu kami. Tempatkanlah kami semua dalam perlindungan serta ampunan-Mu. Ya Allah, yang Maha Kuasa, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara selanjutnya yaitu kami langsung masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi. Di sini terdapat 3 materi, yaitu PPID, pembuatan berita, dan juga infografis. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai PPID yang akan disampaikan oleh teman kami, yaitu Saudari Tita. Untuk Saudari Tita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi PPID. Bapak Ibu di sini apakah sudah tahu PPID itu apa? Baik, PPID ini singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi Desa, yaitu merupakan unit atau pejabat yang berperan dan bertanggung jawab
jawab dalam mengelola dan menyampaikan informasi publik di tingkat desa, baik di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, atau pelayanan informasi di badan publik. Nah, pembentukan PPID ini didasari oleh beberapa hukum, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP, Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan yang terakhir ada Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Desa. Nah, PPID ini memiliki tujuan dan manfaat di tingkat desa. Untuk tujuannya yaitu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Dan manfaatnya antara lain masyarakat bisa mengakses dengan mudah terkait informasi desa, mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Jenis informasi publik yang dikelola oleh PPID menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 diantaranya yaitu yang pertama ada informasi berkala. Dan informasi ini itu disampaikan secara rutin seperti APBDes, program kerja, dan laporan kegiatan. Yang kedua ada informasi serta merta yang merupakan informasi yang disampaikan segera saat terjadi kedaruratan seperti bencana ataupun wabah. Yang ketiga ada informasi setiap saat yang merupakan informasi yang bisa diminta kapan saja oleh masyarakat seperti data kependudukan. Dan yang terakhir ada informasi yang dikecualikan. Informasi ini tidak bisa dibuka ke publik karena dapat mengganggu kepentingan tertentu. Contohnya yaitu ada data pribadi warga. Nah, untuk struktur PPID desa sendiri ini terdiri dari kepala desa yang merupakan pembina PPID, ada sekretaris desa yang merupakan atasan langsung PPID, PPID pelaksana yang biasanya dipegang oleh kaur atau kasihan petunjuk, serta tim pengelola informasi yang terdiri dari perangkat desa yang membantu PPID dalam tugas teknis seperti pendokumentasian dan pelayanan informasi. Nah, selanjutnya ada web PPID yang merupakan platform digital resmi yang dikelola oleh desa sebagai media keterbukaan informasi publik. Untuk PPID Selodakon bisa dicari di Google dengan kata kunci PPID Selodakon. Nah, di profil PPID ini terdiri dari struktur, tugas, dan kontak yang bisa dihubungi serta informasi berkala, informasi serta-merta, informasi setiap saat, dan layanan pengadaan masyarakat. Nah, itu untuk PPID Selodakon sendiri masih belum terisi. Untuk di Kabupaten Jember ini, Diskominfo sudah menyediakan web PPID untuk desa yang belum memiliki website. Nah, maka dari itu untuk mengaktifkannya, masyarakat desa bisa mengirimkan surat tugas pengelola PPID kepada Diskominfo Kabupaten Jember. Nah, sekian untuk materi selanjutnya saya serahkan ke MC. Terima kasih kepada saudari Rita yang sudah menyampaikan materi PPID. Dari yang sudah disampaikan tadi, didapatkan di web PPID Desa Selodakon sendiri ini kan masih kosong ya, sehingga tadi sudah ada petunjuk untuk menyerahkan surat tugas ke Diskominfo agar nanti dari Desa Selodakon ini sendiri mendapatkan password dan juga bisa mengisi web dari PPID Desa Selodakon ini sendiri. Nah, dari kami tim KKN sendiri bersedia untuk mengajukan surat tugas tersebut. Mungkin nanti dari pihak Desa Selodakon bisa konfirmasi lagi, komunikasi lagi terkait pengajuan surat tugas ke Diskominfo tersebut sehingga bisa mengisi web PPID dari Desa Selodakon. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu mengenai penyusunan konten berita. Untuk materi ini akan disampaikan oleh dua teman kami yaitu
Saudara Owen dan juga Saudari Arum. Kepada yang bertugas dipersilakan. Ya, digulung digunya. Assalamualaikum semuanya. Ya, sebelumnya yang kami hormati Bapak PJ dan juga Bapak Babinsa serta Ketua Koordinator Desa, izin untuk menyampaikan materi di sini. Perkenalkan sebelumnya, saya Michael Owen dari Universitas Jember, dan di sini rekan saya Dinda Arum akan menyampaikan mengenai cara penyusunan untuk konten berita. Jadi tadi juga sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya untuk PPID sendiri itu memiliki informasi, menampung informasi-informasi yang ada di desa sendiri. Nah, tetapi di sisi lain untuk berita yang ada di desa atau kegiatan-kegiatan yang ada di desa itu juga dapat dipublikasikan di dalam website desa atau website PPID ini untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatannya itu dapat terdiri dari apa saja sebenarnya, baik itu gotong royong, kemudian adanya suatu kegiatan desa, mungkin juga 17-an ke depan akan ada acara, mungkin itu bisa dimasukkan juga ke dalam berita untuk dapat memperkenalkan desa Selodagon ini kepada khalayak publik seperti itu. Nah, mungkin juga bapak-bapak dan ibu-ibu juga sudah tahu, mungkin di sini ada penjelasan singkat sedikit mengenai berita, yaitu suatu laporan atau informasi terbaru mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang relevan dan memiliki nilai untuk disebarluaskan. Nah, suatu informasi itu dapat dikatakan sebagai suatu berita itu apabila telah dipublikasikan. Jadi meskipun informasi tersebut itu penting tetapi tidak disebarluaskan, maka informasi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai berita. Nah, jadi beritanya itu harus bisa dipublikasikan agar bisa diketahui oleh banyak orang seperti itu. Nah, untuk berita yang dipublikasikan ini harus disampaikan secara akurat, jelas, dan juga tentu saja menarik. Mungkin bisa di next. Ya. Untuk tujuannya sendiri, jadi mengapa kami memberikan semacam sosialisasi atau pelatihan ini dengan tujuan untuk menyampaikan berita informasi secara tepat dan akurat kepada masyarakat mengenai suatu kejadian utamanya yang ada di desa untuk diketahui oleh khalayak publik. Nah, apa manfaatnya untuk desa sendiri? Untuk manfaatnya ini adalah kemudahan akses informasi resmi di desa, yaitu mungkin seperti yang dikatakan tadi, ada berbagai informasi yang bisa diakses apabila memasukkan data di dalam PPID. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas di sini, jadi bisa diketahui untuk transparansinya oleh masyarakat. Kemudian ada memperkuat identitas, karena apa yang ada di dalam berita tersebut bisa diketahui oleh banyak orang, dan mungkin salah satunya mungkin yang belum ternotis adalah Telaga Sumber Langon. Apabila bisa dipublikasikan atau diberitakan, itu juga bisa menjadi suatu sarana pengenalan kepada publik seperti itu. Kemudian ada promosi potensi, kurang lebih sama, mungkin potensi di desa apa saja, baik itu potensi pertanian seperti itu yang bisa meningkatkan juga dari nilai ekonominya. Kemudian juga ada untuk pengarsipan dan juga tentunya dokumentasi dari desa seperti itu. Bisa di next? Ya. Kemudian mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu juga tahu ya, kadang suatu berita itu bisa menarik dan tidak menarik seperti itu, atau juga seluruh isinya mungkin tidak dibaca secara menyeluruh gitu ya, dari awal hingga akhir, mungkin dilihat poin-poinnya saja. Nah, oleh karena itu dalam membuat suatu berita tentu saja ada suatu teknik. Tekniknya ini bisa dinamakan dengan piramida terbalik.
Jadi apa sih piramida terbalik itu? Piramida terbalik ini terdiri atas 3 bagian, yaitu ada lead, lead, body, kemudian tails. Ini bisa diartikan sebagai kepala, tubuh, dan juga ekor. Nah, untuk bagian lead sendiri ini merupakan bagian yang paling penting atau menjadi inti dari apa yang ingin disampaikan seperti itu. Nah, biasanya mungkin tadi juga sedikit disinggung oleh Bapak PJ mengenai 5W1H di sini. Jadi 5W1H itu merupakan bentuk lead. Jadi apa yang menjadi pokok penting dari berita itu disampaikan di dalam lead. Nah, biasanya ini disampaikan di awal-awal atau di bagian kalimat awal. Nah, kemudian selanjutnya ada body. Ini merupakan detail penting yang mendukung lead. Jadi ada sumber terpercaya. Misalkan Bapak dan Ibu menemukan suatu berita yang melakukan wawancara dan ada narasumber yang berbicara seperti itu. Nah, itu menjadi pendukung dari fakta atau berita yang ada di bagian lead. Jadi nantinya bisa dimasukkan dan menjadi pendukung untuk topik utamanya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi tails. Di sini adalah informasi tambahan yang menjadi pendukung akhir seperti itu. Nah, biasanya tails ini bisa berupa data statistik seperti itu yang dalam suatu berita itu tails ini tidak harus selalu ada. Jadi tails ini bisa saja dihapuskan secara langsung isinya tanpa mengurangi makna dari suatu berita tersebut seperti itu. Bisa di next mungkin? Ya, jadi tujuan piramida terbalik ini apa? Jadi tujuannya ini adalah pesannya tersampaikan secara efektif, itu yang pertama. Jadi karena adanya pemisahan dari yang terpenting hingga yang kurang penting, maka yang terpenting itu bisa secara langsung tersampaikan. Dan mengikuti poin yang kedua, yaitu pembaca bisa mengikuti pesan secara efisien. Jadi dari sana pembacanya itu bisa langsung mengetahui, oh, poin intinya itu adalah poin ini, seperti itu. Nah, mungkin di era yang sekarang ini karena banyaknya berita juga dan mungkin banyaknya waktu, kecenderungan pembaca itu biasanya melakukan scanning atau pembacaan singkat dari awal hingga akhir. Mungkin betul ya Bapak-Bapak, ada ibu-ibu. Jadi dari scanning itu agar bisa tetap ditangkap oleh pembaca, maka piramida terbalik ini menjadi salah satu cara untuk bisa menyampaikan informasinya secara tepat gitu kepada pembaca. Nah, kemudian yang ketiga, ini mungkin yang juga penting untuk diketahui adalah memudahkan redaksi dan pengeditan. Jadi ketika membuat berita dengan struktur piramida tadi, dari yang menganalisis yang terpenting apa, kemudian hingga yang kurang penting, dari kita bisa melakukan pengeditan atau menghapus apabila suatu berita itu dirasa terlalu panjang seperti itu. Nah, itu bisa dihapus di bagian yang tails atau yang kurang penting tadi seperti itu. Jadi bisa dihapus tanpa mengurangi dari makna berita tersebut sendiri. Kemudian yang keempat, ini juga tidak kalah penting, yaitu mendukung SEO dan media digital. Mungkin untuk yang belum tahu, SEO ini adalah Search Engine Optimization. Jadi Search Engine Optimization ini mungkin kalau bapak-bapak atau ibu-ibu tahu, semacam ketika membuka Google gitu. Nah, itu biasanya ada misalkan mencari desa Selodakon, berita desa Selodakon. Nah, itu biasanya ada yang di paling atas muncul. Nah, itu kan kadang berita beda-beda gitu. Biasanya yang muncul paling atas itu merupakan yang paling relevan atau yang paling terkaitan dengan apa yang dicari. Nah, jadi dengan adanya piramida terbalik ini, isinya itu dapat dibaca oleh suatu oleh Google sendiri untuk bisa menampilkan lebih banyak seperti itu, menampilkan lebih banyak berita yang ada atau yang dipublikasikan oleh desa. Jadi hal ini juga menjadi penting karena juga tentu saja dalam publikasinya untuk bisa dibaca oleh orang banyak, tentu saja juga
akan bersaing dengan desa-desa atau berita-berita yang lain gitu. Jadi nomor 4 ini bisa menjadi kunci dari dengan menggunakan piramida terbalik seperti itu. So, next. Ya mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, Bapak-Bapak dan Ibu, izin melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa berita itu unsur yang penting, inti dari berita itu menjawab 5W1H. Nah, berikut 5W1H ini saya yakin Bapak-Bapak dan Ibu yang hadir sudah hatam betul ya 5W1H itu apa, tapi kita coba telah lagi di sini untuk memperkuat ingatan kita dan kita bisa lancar nanti menyusun berita, semuanya bisa menyusun dan akan dipublikasikan ke website PPID. Nah, untuk yang pertama ada what atau dalam bahasa Indonesia itu apa. Jadi dalam berita itu harus menjawab dari pertanyaan apa nih fenomena yang diangkat dalam berita itu. Terus ada who atau dalam Indonesia itu siapa. Jadi siapa yang terlibat dalam fenomena atau kejadian yang kita angkat dalam berita itu. Terus ada where atau di mana, yang jelas dalam berita harus menyampaikan lokasi dari peristiwa atau kejadian yang kita angkat. Dan when itu kapan peristiwa itu terjadi, why itu alasan. Why ini kan dalam bahasa Indonesia mengapa, pasti yang akan kita jelaskan itu terkait alasan kenapa peristiwa ini terjadi seperti itu. Yang terakhir ada how atau bagaimana. Ini menjelaskan rincian atau kronologi dari peristiwa itu terjadi. Mungkin selanjutnya. Nah, kita coba bedah suatu kutipan berita berikut. Apakah berita ini, kutipan ini sudah menjawab dari 5W1H tadi untuk menyampaikan keseluruhan dari isi berita. Nah, pada kalimat pertama, kelangkaan bahan bakar minyak melanda wilayah Jember dan sekitarnya sejak 3 hari terakhir, menyebabkan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Pada kalimat ini ada beberapa jawaban dari beberapa pertanyaan dari 5W1H tadi. Mungkin ada yang bisa menjawab apa saja pertanyaan itu. Baik, mari kita bedah bersama-sama saja. Nah, kelangkaan bahan bakar minyak ini berarti harusnya menjawab apa? Nah, betul bawahnya. Oke. Apa sih peristiwa yang terjadi? Itu ada kelangkaan bahan bakar minyak. Terus melanda wilayah Jember. Ini berarti menjawab di mana? Nah, benar bapaknya. Where? Di mana? Terus sejak 3 hari terakhir. Berarti menjawab when. Menyebabkan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Why atau apa? Yakin Pak? Why? Why tadi kan alasan ya. Alasan kenapa terjadinya. Kalau menurut saya sih ini masih tergolong apa nih? Kalau menurut Bapak Sekdes tadi why ya? Mungkin bisa dijelaskan Bapak? Mungkin ada opini lain di kalimat ini tuh menjelaskan dari pertanyaan apa? Menyebabkan antrean panjang. Ini berarti akibat ya Bapak ya? Topiknya kelangkaan BBM. Yeay, topiknya kelangkaan BBM yang disebabkan antrian panjang gitu ya. Menyebabkan, bukan disebabkan. Oh iya, menyebabkan antrian panjang. TKP-nya di Kabupaten. Lokasinya ada di Jember. Kita lanjut ya. Warga yang terdampak mengaku harus menunggu berjam-jam demi mendapatkan BBM. Sementara kemacetan terjadi di hampir seluruh area pom bensin. Ini menjawab apa saja? Ya, lalu sementara kemacetan terjadi di hampir seluruh area pom.
Apa ribuannya? HAU itu kronologi Bapak, menjelaskan kronologi terjadinya peristiwa itu. Ya itu. Kondisi ini disebabkan oleh penyebabnya itu. Penyebabnya adalah penutupan jalan. Kalimat selanjutnya kondisi ini disebabkan oleh penutupan jalan penghubung antar kota, yaitu daerah Bumitir, yang menjadi penyebab utama terganggunya distribusi BBM. Ini menjawab dari pertanyaan why, mengapa? Mengapa kelangkaan bahan bakar minyak? Karena adanya penutupan jalan penghubung antar kota, seperti itu. Selanjutnya akibatnya belum. Akibatnya, harga bensin eceran di pasaran melonjak secara drastis. Beberapa aktivitas masyarakat dilakukan secara daring dan masyarakat Jember mencari BBM hingga keluar kota. Yang ini jadi kita absen dulu Pak. Kan tadi ada 5W 1H. Apakah di kutipan ini sudah menjawab 5W 1H tersebut? Kalau lihat bocoran tadi sudah. Sudah lengkap Ada apa saja tadi? Apa? Terus di mana? Kapan? Kenapa? Bagaimana? Kurang satu Bapak? Siapa? Betul Ibu. Siap dibangun. Siapa, mengapa, di mana? Jadi dalam berita yang terpenting itu ada ini yang harus banget kita sampaikan dalam berita itu harus menjawab 5W 1H. Nah ini merupakan jawaban ringkasan dari kutipan kita tadi yang sudah kita bedah bareng-bareng. Ada what, who, where, when, why, and how. Dan Bapak dan Ibu sudah bisa menjawab tadi. Mungkin cukup ini yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Itu boleh jawabnya. Kalau masih ada sampaikan. Lanjut ke materi selanjutnya. Dan Ibu kan tadi sudah berhasil menjawab untuk bedah ceritanya. Baik, dari materi yang kedua tadi yaitu mengenai pembuatan berita, diharapkan dari perangkat desa Selodakon ini sendiri bisa lebih aktif untuk membuat berita yang bisa diupload di PPID tadi itu Pak. Nah, jadi sehingga banyak informasi yang diketahui oleh masyarakat lewat online seperti itu. Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai infografis, terkhusus untuk infografis kependudukan. Untuk materi yang ketiga ini akan disampaikan oleh teman kami yaitu Saudara Lana dan juga Saudara Robert. Dipersilakan. Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum. Yang saya hormati Bapak BJ, Bapak Babinsa, dan semua struktur desa yang sudah hadir di acara pagi hari ini menjelang siang. Baik, di sini saya Lana akan menjelaskan tentang apa itu infografis. Di situ tidak dijelaskan, infografis adalah penyajian informasi, data, atau pengetahuan dalam format visual yang ringkas dan mudah dipahami. Infografis menggabungkan antara teks, gambar, dan grafik untuk menyampaikan pesan kompleks secara menarik dan efektif. Jadi secara sederhananya, infografis itu mengubah informasi atau data yang rumit seperti data statistik menjadi visual yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Dan kenapa infografis itu penting untuk desa? Nah,
Ahli desa memiliki data-data seperti data kependudukan, data yang isinya tentang data jiwa, terus kayak jumlah penduduk itu, terus geografi. Nah, infografi itu penting untuk menyampaikan itu karena menyampaikannya lebih sederhana, transparan, dan menghemat waktu. Langkah membuat infografi secara sederhana. 1. Tentukan topik dan tujuan. Nah, jadi pertama itu menentukan topik dan tujuan infografi tersebut. Seperti kayak tujuan topiknya penyerahan beras, penyaluran beras. Itu topiknya. Nah, tujuannya untuk warga. Nah, di situ bisa kita buat alur dari cara pengambilannya itu bagaimana oleh warga biar paham. Yang kedua, kenali target audiens. Nah, itu juga penting karena audiens berbeda. Kayak seperti anak kecil, kita untuk anak kecil itu bagaimana, yang sekolah SD, SMP itu bagaimana, terus orang tua itu bagaimana, itu penting juga untuk memahami audiens. Yang ketiga, kumpulkan data dan informasi. Nah, setelah mengenai audiens, kumpulkan data dan informasi yang cukup dibutuhkan untuk membuat infografis. Jadi kumpulkan datanya dulu dan informasi yang perlu dimasukkan ke dalam infografis tersebut. Yang keempat, susun ide dan struktur alur cerita. Yaitu kayak menyusun secara berurutan seperti kayak yang khusus terhadap yang khusus mana, yang umum mana, atau yang seperti kan khusus masalah khusus umum, informasinya dipisah kayak khusus dulu terus umum, terus kayak masalah dulu terus penanganan masalahnya, jadinya lebih terstruktur. Pilih jenis dan desain infografis. Karena jenis infografis itu kan banyak lah, seperti infografis statistik, informasi, terus geografi. Nah, jadi memilih jenisnya juga penting. Kayak yang dibutuhkan itu apa? Kayak yang di desa ya kependudukan pasti lebih ke statistik. Kalau kependudukan kayak berapa pekerjaan gitu kan lebih ke statistik, data statistik. Yang keenam, gunakan templates atau tools. Nah, di sini menggunakan infografis template atau tools itu, template itu tahu lah kayak yang lebih memudahkan lah, tinggal mengganti data dalamnya saja seperti kayak yang berganti saja datanya gitu. Itu template-nya kan sudah ada temanya di situ. Atau tools alatnya. Yang mengganti alat-alatnya itu yang di dalamnya dibutuhkan seperti diagram, terus font, warna, dan lain-lain. Yang ketujuh, visualisasikan data. Visualisasikan data juga itu penting. Seperti data yang sudah didapat itu divisualisasikan menjadi data, menjadi seperti gambar atau warna yang relevan dengan data yang didapat. Yang ke-8, review dan edit. Nah, di situ mengeditnya sambil direview apakah sudah cocok atau belum, jadi dilihat lagi. Dan yang terakhir, publikasi dan bagikan. Itu publikasikannya bisa lewat webnya desa atau bisa juga di banner taruh di depan. Sekiranya warga mudah mengaksesnya. Tips desain infografis yang menarik. Yang pertama, isinya sederhana dan jelas. Jadi isinya tidak perlu rumit, tidak perlu banyak, tapi cukup dan jelas. Yang kedua, menggunakan visual yang relevan. Nah, visualnya itu harus relevan, yaitu sinkron dengan data yang sudah didapat. Yang ketiga, memperhatikan hierarki visual, yaitu seperti menonjol
ditonjolkan dahulu yang lebih penting, seperti judulnya dulu ditonjolkan, habis itu subjudul dan isi. Itu hierarki visual. Yang keempat, pilih skema warna yang harmonis. Nah, warnanya yang menarik. Yang kelima, sertakan sumber data. Nah, datanya itu data dari mana, yang biar tidak dianggap beritanya itu berita hoax. Yang keenam, gunakan font yang mudah dibaca. Jadi fontnya yang dapat dipahami saja, nggak perlu kayak font-font yang agak Latin, nggak perlu. Jadi mudah dipahami. Nah, manfaat jangka panjang untuk pemerintah desa. Nah, itu manfaatnya meningkatkan transparansi. Jadi lebih transparan ke warga, kayak informasi program, keuangan dan lain-lain. Tidak ada yang ditutupi lagi. Terus memudahkan komunikasi, membuat lebih mudah dicerna dan oleh berbagai lapisan masyarakat. Yang tujuan infografis juga seperti itu karena lebih mudah dipahami. Karena data yang didapat biasanya kan rumit kalau nggak dipilah lagi. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, jika masyarakat sudah paham, kan masyarakat lebih banyak berpartisipasi lagi untuk kegiatan apa yang diinformasikan. Membangun kepercayaan, menjadi komunikasi yang efektif dan transparan. Jadi masyarakat menjadi lebih percaya kalau informasinya sudah mereka pahami. Yang kelima, meningkatkan citra desa, dan citra desa itu akan lebih dilihat oleh masyarakat nanti dan desa lain juga. Yang keenam, efisiensi waktu. Infografis menjadi lebih tepat untuk menyampaikan poin-poin penting. Jadinya kalau menggunakan infografis, penyampaian informasi itu lebih cepat ditangkap oleh warga karena bentukannya yang sederhana dan cepat, mudah dan dipahami oleh masyarakat. Nah, data kependudukan apa saja yang dapat dimuat dalam infografis? Itu jumlah penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian, jumlah KK, agama, luas kecamatan. Itu biasanya yang ada di data kependudukan. Nah, itu contohnya dan akan disampaikan oleh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan. Sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh rekan saya apa itu infografis, kenapa infografis itu penting, terus manfaatnya apa untuk desa. Jadi di sini saya ingin menjelaskan cara membuat infografis. Di sini kami sudah membuat contoh infografis kependudukan desa Selodakon. Di sini kami menggunakan aplikasi Canva. Mungkin Bapak dan Ibu sebelumnya pernah menggunakan aplikasi Canva? Sudah paham bagaimana cara mengoperasikannya? Sudah. Jadi yang pertama memiliki aplikasi Canva, mendaftarkan akun, terus sebelum membuat ini kan contohnya infografis kependudukan desa Selodakon. Jadi harus memiliki data dulu seperti luas wilayahnya, terus presentase terhadap luas kecamatan, jumlah RT RW dan dusun, jumlah populasi, jumlah perempuan dan laki-laki, jumlah agamanya, terus pekerjaan yang ada di desa ini,
Jadi kan yang pertama itu geografi. Geografi itu dijelaskan di sana Desa Selodakon memiliki luas wilayah 13 Jadi di sana yang pertama itu luas wilayah dulu, terus luas wilayah, setelah itu jumlah RT, RW dan dusun. Setelahnya jumlah penduduk Desa Selodakon, ada berapa jumlah penduduk Desa Selodakon, terus laki-lakinya ada berapa persen, perempuannya ada berapa persen. Selanjutnya pekerjaan apa saja yang ada di pekerjaan penduduk yang ada di Selodakon ini apa saja. Jadi itu ditampilkan dalam bentuk diagram lingkaran untuk memudahkan. Terus agama apa saja yang ada di Desa Selodakon ini penduduknya. Di sini lebih banyak agama Islamnya juga. Itu cuma ada Kristen. Ada satu ya? Satu, ya, satu orang ya, Pak? Iya, satu orang. Lebih banyak agama Islamnya. Ada satu orang. Malah dekat dengan saya. Selanjutnya jumlah penduduk menurut usia itu bisa ditampilkan dalam bentuk diagram batang agar lebih memudahkan. Setelahnya itu dijelaskan rasio ketergantungan. Setiap 100 orang usia produktif mempunyai tanggung jawab sebanyak 46 orang yang belum produktif atau dianggap tidak produktif. Terus penduduk Desa Selodakon mayoritas berusia 10 sampai 14 tahun sebanyak 526 jiwa. Jadi itu dijelaskan bahwa paling banyak itu berusia 10 sampai 14 tahun sebanyak 526 jiwa. Jadi gunanya diagram batang itu lebih memudahkan untuk mengetahui. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau kurang jelas, mungkin setelah acara bisa menemui saya atau rekan-rekan saya untuk bertanya. Siap. Baik, terima kasih atas penyampaian dari materi yang terakhir. Dari ketiga materi yang sudah disampaikan, yaitu PPID, lalu pembuatan berita dan juga infografis, mungkin dari bapak-bapak dan juga ibu ini sendiri mungkin ada beberapa yang masih dibingungkan atau yang ingin ditanyakan. Nah, di sini kami membuka sesi tanya jawab atau mungkin bisa diskusi dengan tim KKN kami. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sendiri dipersilakan untuk mengajukan jika ada pertanyaan. Mungkin bisa mengajukan tangannya terlebih dahulu. Biasanya nggak pilih dicairin apa ya, Pak? Sedikit saya. Tadi dalam pemilihan infografis salah satunya itu adalah warna, terkait dengan warna. Ketika infografis itu sudah tersaji, kira-kira warna yang dimunculkan itu bisa atau ada kaitannya dengan karakter orang atau suasana hati pada saat menyusun terkait dengan pemilihan warna. Karena biasanya kan merah ini, orang lesu ini, ragu-ragu
kira ya apa hubungannya suasana hati dari yang membuat infografis tersebut sudah ditawarkan. Oh pada saat ini lagi putus cinta, oh warna yang kayak acak-acakan. Coklat berarti. Terima kasih, saya kira itu dulu. Iya Pak, baik, terima kasih. Mungkin bisa sementara saya jawab dulu ya. Untuk infografis sendiri kan itu gunanya untuk dilihat oleh banyak orang gitu ya. Jadi mungkin untuk pemilihan warna seperti itu mungkin bisa dipilih warna-warna yang menarik. Jadi tidak mengikuti selera hati yang membuatnya. Juga bisa ini Pak, Desa Selodakon sendiri kan mungkin mempunyai karakteristik tersendiri, potensi tersendiri, seperti bisa digambarkan dengan warna. Seperti contohnya di tubuh itu ada kacang kuning seperti itu. Jadi mungkin bisa jadi identitas warna dari Desa Selodakon. Jadi infografisnya itu bisa banyak menggunakan warna kuning seperti itu. Jadi bisa jadi identitas tersendiri dari Desa Selodakon dan juga bisa menarik perhatian orang yang melihatnya seperti itu. Nah, ya begitu Pak. Jadi temanya seperti itu. Bisa jadi identitas tersendiri dari Desa Selodakon. Mungkin juga dikasih elemen-elemen seperti itu, potensi dari Desa Selodakon sendiri. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Cukup untuk dari Pak PJ sendiri, apa sudah terjawab? Berkaitan dengan mengurus itu memastikan surat tugas atau SK menentukan. Nanti di dalam susunan pengurus ini. Kalau ada formatnya, ya betul ya. Surat tugas. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa menjawab? Strukturnya, pertanyaannya pembina kepala desa. Struktur itu kan berarti berbasis SK sebagai keputusan kepala desa yang berisi tentang struktur diantaranya mengelola jadi mungkin ada saran dan masukan dari Pak PJ terkait dengan PPID pengurusannya dan bagaimana kami juga mau masukan. Terkait dengan PPID ini sudah menjadi kewajiban agar tiap desa itu satu membuat web dan ada kepengurusan tersendiri dalam PPID, tinggal melihat aktivitasnya. Kalau tidak salah kita juga sudah didanai dalam hal pembuatan web ini, cuma yaitu tadi la yamut wa la yahya. Tahu di selamat ya istilahnya ring dalungan lah pada utut itu ego camate ya beda ego camate tahu di kan gitu. Jadi kita karena ini yang menarik ini satu-satunya kok Kecamatan Panggul ini kok tidak dapat undangan gitu. Ternyata PPID-nya tidak jalan juga. Ya, yang di kecamatan itu sekarang ini teman kita Kasubag Kepegawaian itu lagi gencar-gencarnya juga Pak Hidayat itu karena masih baru, bukannya dibully sama yang lebih lama ya, yang senior, tapi sama salah aku aja. Kok itu bagi kesannya, pongan gitu. Belum kok. Mungkin sebentar
di dalam BPID, dan BPID-nya kayaknya sudah mulai bergerak lagi untuk BPID kecamatan itu mulai bergerak aktif kembali. Saya kira kalau yang di desa, asalkan ada kemauan untuk memuat berita itu dalam website desa, tidak usah neko-neko. Banyak kejadian yang kita alami terkait dengan tugas sehari-hari saja, itu sudah banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan pendistribusian beras ini bisa kita muat di website itu. Nggak usah sampai neko-neko yang aneh-aneh kayaknya. Terlalu rumit. Jadi ambil yang sederhana aja, pokok kita masukkan. Salah satu contohnya kemarin yang kita lakukan, bagaimana perangkat desa Selodakon atau ibu-ibunya mengikuti dan mendukung adanya tanggul Tempo Dulu. Tanggul Tempo Dulu itu satu-satunya di Kabupaten Jember. Agenda kabupaten yang hanya wacana terus sampai kata-kata di dalam itu sana tanggul ngadakan aja dulu. Sehingga kalau kita lihat sekarang itu sudah kalau dikatakan acaranya sukses, tapi remeh bagi karyawan-karyawannya mendukung itu, remeh dalam tenaga, pikiran, juga dompetnya gitu. Jadi hal itu bisa salah satu upaya saling mendukung, katakanlah memuat berita tentang bagaimana daerah perangkat desa Selodakon untuk mengikuti dan mendukung tanggul Tempo Dulu itu. Salah satunya muatannya pada saat Lompera, pada saat Adi Busana dan Jalan Santai ataupun gerak jalan, itu bisa dimuat. Bagaimana 3 hari kita ikut mendukung tanggul Tempo Dulu muatannya. Jadi ketika ada orang yang searching untuk tanggul Tempo Dulu, maka akan dimunculkan juga berita yang kita tampilkan di website itu. Google itu akan menampilkan. Nah, hal-hal seperti itu perlu lah. Jadi gak usah terlalu rumit bahasannya. Apa yang dicontohkan seperti tadi itu saja. Bagaimana kelangkaan BBM. Kalau nggak dilakukan itu sebenarnya kuat ya apa? Kalau kita sudah membaca seperti tadi itu terkait dengan yang dicontohkan ya terkait kelangkaan BBM. Gitu. Tapi nalar kita itu, pikiran kita sudah traveling kemana-mana sudah. Bahkan saya ingin harga BBM dari 12.000 tiga eceran jadi 20.000, jadi 25.000 kan suara. Iya, kalau tadi itu terkait dan belum ada pernyataan dari bupati ya, itu kan hanya sebatas penunjuk atau solusi yang diambil oleh pimpinan di kabupaten itu belum disampaikan, tapi yang ada di masyarakat. Jadi itu sudah jadi bisa saja apa yang kita tampilkan dengan kaitan 5W Sabuna itu dengan yang kita tampilkan itu akan mendukung rating kita di terkait BPID di website desa. Karena ke depan kita tidak bisa mengabaikan website desa. Kadang-kadang kita masih melihat ya, webnya ada, isinya kosong, masih logo hanya begini. Bahkan ada yang parah itu websitenya tidak ada. Padahal di APBDes tahun-tahun sebelumnya itu sudah mencantumkan bagaimana sudah dianggarkan dan sudah dihabiskan. Bukan hanya dianggarkan, sudah dihabiskan. Tapi kok tidak muncul misalnya, apakah karena kurang honor?
kurang ilmu. Nah, ketika kurang ilmu, iya, saya belum lihat punya Serodakon itu ya. Saya kira hari ini baik juga melihat webnya Serodakon seperti apa. Munculkan ucapannya. Mumpung ada teman-teman dari KKN ini, ya sudah kita buat ini. Oh seperti itu loh. Cara buat dan menyampaikannya di web desa. Kita bisa manfaatkan satu segi ilmunya. Yang kecil menyinggung kalau ngaji halal haram, kan deh. Masa dia jadi ilmu, masa bermanfaat lagi kan deh. Saya kira adik-adik KKN ini bisa langsung praktek apa ngisi di web desa ini. Baik, tidak ada yang tolong dibuatkan. Saya kira itu dari saya. Mungkin dari Pak Babin. Pak Babin ini kegiatannya pada saat saya dampingi itu selalu berusukan ke apa ya, ke wilayah kita, dan itu layak juga saya kira di rumah di web. Tidak hanya Pak Babin laporan wis kira ini misalnya di medsos. Kalau itu tidak sinkron dengan desa, oh ini laporan dia ada kerjasama enggak dengan pemerintah desa? Akan dinilai seperti contohnya pemerintah desa ada ketika foto atau apa itu. Tapi kalau hal itu bisa sinkron dengan web desa, apa yang dilakukan oleh teman-teman dan bapak harmonisasi 3 pilar itu akan tampak dan itu akan menambah nilai tersendiri bagaimana keharmonisan di pemerintahan desa Serodakon itu. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Babin. Dokumentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya menggarisbawahi tim pengelola informasi. Ini apa yang sosialisasi hari ini nih, hampir terempet sama tugas pokok saya. Terutama tentang seperti dokumentasi. Untuk memajukan desa atau pekerjaan kita setiap hari ini, kalau ada dokumentasi itu kita punya pertanggungjawaban. Contohnya kayak saya begini kan butuh dokumentasi. Saya kalau di Koramil itu namanya punya Instagram. Jadi apa yang dilakukan Babinsa setiap hari itu ya langsung dari Koramil kita kirim hari ini jam sekian, langsung masuk ke publik di namanya pending, penerangan coding. Jadi langsung ditancap di layar, namanya Videotron. Layak nanti dilihat. Jadi saya sedikit banyak kalau ya mohon maaf kalau sedikit menyimpang atau apa ya. Karena semua kegiatan yang ada di Desa Serodakon alhamdulillah sudah terpampang di Videotron alun-alun Jember. Kadang Videotron depannya coding. Sampai giat apapun sama saya pasti tertampak dia. Termasuk Sadi nggak pakai baju pun kelihatan. Jadi untuk dokumentasi dan pelayanan informasi itu cukup penting. Jadi selama ini kita itu punya apa ya, namanya punya sumber air Matalaman ini. Banyak orang yang tidak mengetahui, Pak. Contohnya adik-adik KKN kita apa ada Pak sumber di sini. Kita punya potensi sumber air paling besar dimanfaatkan oleh 3 desa. Tiga desa. Nah, itu sebenarnya kita itu apalagi zaman sudah zaman
maju, zaman zaman dokumentasi yang sangat milenial. Jadi sekiranya tangan kita itu jangan dibuat tangan yang untuk merasani orang atau untuk membuat gaduh. Kita jangan bikin opini, kita bikin buat yang baik ya dengan adanya media sosial. Jadi kami menghimbau atau mengajak terutama adik-adik KKN, mohon sekiranya desa kami itu diekspos, mulai kopinya, UMKM-nya, semuanya mohon bantuannya demi kemajuan desa Selodakon. Ya kami kalau selaku Babinsa tiap hari dituntut kerjaan kita, pelaporan dan dokumentasi yang lengkap. Pelaporan dalam artian undangan pun seharusnya ya dan Ramil itu mengetahui tiap hari kita share undangan dari desa, undangan sosialisasi. Kami share ke komandan kita untuk pertanggungjawaban seorang pimpinan bahwanya Babinsa ditunjuk ke Jember, bahwanya sudah ada undangan. Jadi dan Ramil selaku tugasnya sehari-hari komandan di Koramil yang melaporkan ke komando atas, Babinsa saya tidak bisa hadir karena ada undangan sosialisasi. Jadi pada intinya kalau saya dokumentasi itu sangat banyak, mulai pendampingan pertanian, dokumentasi perpupuan, dokumentasi komsos, komunikasi sosial, dokumentasi bencana alam, banyak kami. Jadi dokumentasi sangat diperlukan, harus kita majukan dokumentasi untuk desa Selodakon. Terutamanya semoga aja kedepannya sumber mata Langon itu bisa buat dinasti wisata. Sebelum masuk ke wisata ya pasti kan ada pembenahan atau pembangunan, terutama fasilitasnya untuk jalan. Kan kemarin adik-adik kan lihat sendiri, kita jalan nggak capek karena senang Pak lihat kopi, lihat air, lihat belum masuk Langon aja sudah nemu tikus ya. Kan sudah jarang kan tikus sekarang. Kalau di Langon, kalau di Umbursari banyak makan padi. Ya itu aja, saya cuma menggarisbawahi dokumentasi dan pelayanan untuk meningkatkan sumber daya yang ada di desa Selodakon. Demikian saya akhiri. Bila ada tutur kata yang salah, kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas yang disampaikan oleh Pak Babinsa dan juga Pak PJ. Untuk jawaban dari Pak Sekdes tadi itu mengenai surat yang diajukan ke Diskominfo sendiri, di sini kami masih mencari tahu bagaimana formatnya sehingga bisa diajukan. Jadi nanti dari kami akan mengonfirmasi lagi bagaimana cara mengajukannya biar nanti PPID-nya bisa langsung diupdate seperti itu. Selanjutnya dari peserta yang lain mungkin ada pertanyaan lagi atau untuk itu didiskusikan. Iya, silakan. Mumpung mahasiswa kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Heru Umaimi. Status saya di desa adalah staf sekaligus operator desa. Dari tadi pertanyaannya kan langsung inklusif kepada kegiatan. Saya pertanyaan mumpung ada adik-adik mahasiswa sekaligus rekan saya juga di perjuangan.
apa sih seberapa besar relevan infografis ini terhadap masa yang dimana media sosial itu menjadi satu alur interaktif oleh masyarakat. Itu yang saya tanyakan. Seberapa besar relevannya infografis ini terhadap zaman dimana sekarang ini lebih banyak interaktifnya itu melalui media sosial daripada pakai infografis. Yang kedua, mungkin saya menyinggung dari bapak saya sendiri, Bapak PJ barusan. Jadi kalau masalah kerja kita itu sudah gawe ini caranya ya. Paling tidak kalau bisa itu mohon dengan sangat mungkin kita bisa diberikan atau dikasihkan template yang barusan disinggung, template atau tools, sehingga bukan mempermudah sebenarnya sih, meringankan beban kerja kita. Sebab satu, PPID untuk Desa Selodakon itu memang masih belum terbentuk. Itu seperti itu. Mungkin hanya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Ahu. Ada 2 pertanyaan tadi ya mengenai relevansi infografis dengan media sosial. Lalu template dari infografis itu sendiri. Di sini saya beri kesempatan untuk teman-teman di sini yang bisa menjawab. Dipersilakan. Baik ya, tadi yang pertanyaan tentang infografis dan relevannya ke media. Di situ kan tadi ada penjelasannya tentang audiens. Nah, audiens itu dibagi beberapa, ada yang orang tua dan anak muda. Nah, kalau yang orang tua itu bisa kita buatkan di print banner. Nah, kalau yang anak muda, kalau malas membaca dengan itu, kita bisa meng-up infografis itu melalui media sosial, karena infografis itu kan berbentuk media, itu bentuk file, bisa kita up ke media sosial. Media sosialnya bisa berupa webnya desa, dan kalau ada lagi kayak media sosial IG-nya mungkin bisa lewat situ, Facebook mungkin bisa. Ya, jadi infografis itu fleksibel, bisa lewat media banner, media sosial. Mungkin ada tambahan lagi. Kalau yang video tadi itu kan yang kita buat di situ itu datanya sudah relevan dengan data yang terbaru di sini. Untuk template-nya sendiri belum ada yang kita buat, cuma contoh tersebut yang kita buat. Tapi contoh tersebut datanya sudah relevan dengan data terbaru di desa ini. Mungkin bisa direvisi lagi, nanti kita bisa berikan filenya. Apa ada tanggapan dari diskusi ya? Kita kan diskusi, lebih enak diskusi. Nah, maksud saya itu kita mending pakai infografis ini apa langsung pakai audiovisual. Sebab zaman sekarang kan orang baca itu mau dalam tanda kutip ya, itu hanya beberapa golongan saja, itu malas ya, itu malas. Kan kalau infografis kita kan baca, banyaknya kita baca. Apa lebih baik itu pakai audiovisual? Itu seperti itu. Ya, maksudnya relevan dalam zaman sekarang kita di sana. Kenapa tidak dibawakan pakai video saja gitu? Sebab orang itu lebih mengenal ketika orang itu melihat daripada harus membaca. Itu seperti itu. Salah satu contoh kasus ya, mohon maaf ya, kayak KDM itu sekarang yang lagi viral, Kades Boho sekarang yang lagi viral, mereka kan tidak membuat diksi sebagai infografisnya, melainkan langsung audiovisual gitu. Jadi langsung tambahkan, gini loh kerja saya, gini kerja saya.
Kalau itu ya, audiovisual dan infografis kan berbeda ya. Kalau yang infografis kan masuk ke lebih ke data, kayak data penduduk, jiwa. Kalau di audiovisual kan audiovisual yang kayak ada suhu itu termasuk kinerjanya, kinerja yang di lapangan. Itu bisa saja, tapi berbentuk kinerja kita berbentuk tentang data. Kan banyak warga yang tidak tahu tentang data, kan perlu. Kalau suruh membaca data secara data tahan lah, warga tidak akan mau. Makanya kita bentuk dengan infografis. Dan masyarakat nggak butuh data, butuhnya dapat beras dari ini. Mungkin ada cukup cocok. Kondisinya ya seperti itu. Ya, kita sebenarnya dari tahun 2014 kita punya website kita sendiri. Mau melanjutkan dan mau melogging ke sana nggak bisa. Akhirnya sebelum mungkin saya jenengan saya kasih tetap itu untuk menyalin dan membuatkan online. Tapi nggak jadi. Itu kemarin jadi itu pada saat itu sudah harus berbayar. Kita laporan ke satu slow respon ya santai baik. Dia nyari mana lagi? Jadi ada website di situ lah. Mulai tahun 2014 di situ ada sejarah sampai dengan kepala desa yang awal sampai yang kemarin yang sebelumnya itu ada. Jadi silsilah kepala desa di sini ada. Dari sejak kepala desa yang pertama ada. Yang ada. Jadi mau kita bikin baru, tinggal copy paste di situ. Jadi tak simpan terus buat halaman terus. Ya, kalau bisa kan kita mengenai mantan kepala desa. Kalau bisa itu ya kalau bisa. Kalau di kita itu struktur organisasi mantan kepala desa tahun sekian sampai sekian itu ditempel-tempel fotonya. Ada kotaan. Tahu dari itu dulu ini kepala desa ini Pak ini loh orangnya. Tempel. Pak PJ pun harus ditempel karena berjasa di situ juga. Masuk. Dulu ada. Saya ingat sebelum dibangun ini ada. Nah, sebelum dibangun ini. Mulai dari Pak Ridwan terus. Ada semua. Harus itu. Ada mulai ada. Maka kita ini bangsa yang apa? Bangsa yang menghormati jasa-jasanya. Ada katanya Pak bisa itu tadi ya. Ke depan ini kalau bisa ditambahkan biar jadi kenangan lah. Ya diupayakan lah. Upayakan. Oke, kalau sadar. Kami itu antara pembina desa kan ya berkolaborasi biar sinkron katanya ada diupayakan dicari lagi. Saya menambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa, Babinsa, dan Ketua Kelompok dari KKN Unit Sugar yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai. Menggarisbawahi dengan apa yang telah disampaikan dari awal tadi Bapak PJ, Bapak Kades, yang mulia Bapak Aman Nasiruddin Tiki, bahwasanya ini yang disampaikan semua itu ilmu, bukan berarti ilmu, dan saya pun juga alhamdulillah dikasih ilmu oleh para anak-anak kita, yaitu para mahasiswa yang datangnya dari Jember ya. Alhamdulillah, katanya Bapak Kades, saya ingat tadi, kalau saya bacakan ya mohon maaf aja, biar menjadi motivasi bagi kita. Undur makilah wala tantur mangkolah. Lihatlah apa yang dikatakan dengan, dan jangan melihat orang yang mengatakan. Ya kalau bisa ya dilihat juga kan begitu. Yang paling penting itu yang dikatakan. Banyak kita sudah memperoleh ilmu dari awal tadi. Saya pun juga alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Nah, dari kegiatan desa, dari beberapa urutan struktural yang ada di desa sudah disampaikan oleh beberapa adik-adik kami, yaitu mahasiswa, sangat bersyukur. Yang asalnya kita hanya sekedar tahu, tapi sekarang menjadi lebih tahu lagi, lebih sempurna lagi, disempurnakan oleh anak-anak muda kita. Karena katanya Bapak Kades kita,
akal kita ini sudah banyak terbentur dari beberapa banyak kewajiban sehingga hilang, sepertinya banyak yang hilang memori kita. Tapi kalau anak-anak muda ini masya Allah luar biasa, apa yang menjadi wawasan yang disampaikan itu masya Allah luar biasa. Kalau boleh saya katakan sekali lagi terima kasih banyak kepada para mahasiswa yang telah banyak memberi ilmu atau motivasi kepada kita, terutama saya sendiri pribadi masya Allah bersyukur kepada Allah. Yang terakhir saya bacakan ayat Allah, kalau tidak keliru surah Yusuf, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas awan masih ada awan, di atas orang yang mengerti masih ada yang lebih ngerti, termasuk mahasiswa lebih ngerti daripada kita ini. Syukron katsir, jazakumullah atas motivasinya dan ilmunya yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan menjadi manfaat maslahat selama KKN gak seperti ini. Sepertinya ini yang lebih banyak lagi manfaatnya bagi kita. Dari dulu itu KKN gak seperti ini pokoknya. Saya sendiri menyaksikan dan ikut serta juga berpartisipasi di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapannya dari Bapak. Selanjutnya, apa ada tambahan lagi? Saya tambahkan, ini kalau dihitung panjang pendeknya, diskusinya ini kayaknya lebih memakan waktu ini. Jadi akhirnya jadi interaksi daripada apa yang disampaikan oleh materi-materinya oleh infografis dari teman-teman adik-adik kita. Tapi prinsip bagi saya, anggo dek pande keng masuk sepi tipe ngelanceng masuk separuh kan sini kan nyamanan sih kan pendek masuk semua, panjang tapi masuk separuh. Kan dek pande keng masuk sepi kan. Iya, jadi itu kan ngelanceng masuk separuh kan mundur gitu. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh itu menjadi trigger untuk memacu semangat kita, bagaimana kita menghidupkan bertekad lagi untuk menghidupkan desa Serodakon menjadi lebih baik. Terus bisa di desa Serodakon ini dikenal bahwa ada kehidupan di sini, ada upaya untuk bergerak menjadi lebih baik. Karena terus terang aja, ketika kita di luar itu Serodakon mana, desa tertinggal, apatis apa ada, saya urusin beres menurut, mungkin sampai embung, jalan, apa geledek, mari selesai, apa lagi beres, aing, jadi kita sekiranya menepis kita sebagai pelaku ya, penggerak yang ada di pemerintah desa Serodakon ini, kita tampilkan apa yang upaya kita, apa yang kita lakukan, termasuk apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa tadi, agar apa yang kita lakukan itu bisa muncul, bisa dilihat oleh orang luar, sehingga kita itu tidak dinilai menjadi desa yang tertinggal lagi, bahwa kita itu ingin berkembang untuk menjadi lebih maju, sehingga apa yang penilaian-penilaian negatif pada mereka bisa kita tangkap dengan tindakan atau perbuatan kita, bahwa kita itu ada niat, ada upaya untuk bergerak menjadi lebih baik. Saya kira itu tetap semangat untuk menjadikan Serodakon lebih baik. Monggo saya kembalikan ke yang punya kami. Baik, terima kasih atas tanggapan dan juga masukan dari Bapak Ibu semua. Sebelum rangkaian acara ini berakhir, kami ucapkan terlebih dahulu bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu adalah sesi dokumentasi peserta dan juga dari tim KKN. Untuk
Yang bertugas silakan. Kursinya agak dimundurin aja. Ya sama, karena ada koordinatornya Mas. Kalau ada masing-masing siapa yang bikin kursi. Gimana Pak Bendara? Semangat. Pembindaannya masih jam 5 Bendara enggak? Ini ke Pak Kampung kami. Dan kerugian uang dua ini 40 juta, 22. Baru sekarang. Oke, kita tinggalkan. Waduh. Monggo Mas. Ya, benar deh. Monggo Mas. Iya. Pak, Bisa dipindah kalau mau dipindah ya tidak apa-apa. Dong Sehu, Lisa. Sebentar Lisa. Dan aku Lisa kada. Sebentar. Bisa di belakang. Nah, berdiri ini. Saya tanya aja sama. Deh, sini nanti. Nanti enggak lengkap. Oke, gantian Pak. Ini balikin nih. Duduk biar enak. Nah, Kursinya mic dipindah, mic-nya dipindah dulu. Nah, sip. Oh, ada kursi. Hitung ya. Biar enggak merem nih. Kalau enggak hitung merem ada yang merem. Ada 3 HP jadi gantian. Oke, siap. Oke. HP 1 dulu. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Bebas. Ya, terserah sampai kamu les. Oke. 1, 2, 3. Masih ada. Ganti HP. Masih ada. Masih ada 3 HP. Satu lagi. Oh gitu ya. 1, 2, 3. Ya wis. Ayo. Oh. 1, 2, 3. Kita. Dokumentasi kami. Apa piro iki? 3 terakhir Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Demikian rangkaian acara kami pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan juga sikap dari tim KKN Selodakon. Ini ada tambahan sedikit dari tim KKN sendiri bersedia buat dari desa siapa tahu butuh bantuan untuk publikasi berita dan juga pembuatan berita dan juga infografis itu sendiri selama kami masih ada di sini seperti itu. Oke, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan.